ya. T dan P ini kan adalah variabel intensif ya, dan juga molar volumetrik itu juga merupakan variabel intensif. Nah, kita lihat di grafik diagram PV ini, kalau kita menentukan satu besaran intensif, katakanlah T ya, kemudian kita potongkan dengan kurva kesetimbangan uap cairnya ini, maka kita bisa mendapatkan variabel intensif atau besaran intensif yang lainnya, yaitu P pada titik tertentu gitu ya. Sama halnya kalau kita misalkan menentukan P-nya ya, kemudian kita potongkan kepada kurva kesetimbangan, maka kita akan mendapatkan variabel intensif yang lain, yaitu P. Itu maksudnya free chip seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya pada titik triple point di mana terjadi kesetimbangan tiga fasa, yaitu padat, cair, dan uap ya. Nah, di sini kalau kita masukkan ke dalam rumus free chips ya, di mana pi-nya ada 3, kan fasenya 3, kemudian komponennya hanya 1 yaitu air, kemudian kita masukkan ke rumusnya F sama dengan 2 dikurangi 3 ditambah 1, nah nilainya 0. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak bisa menentukan variabel intensif. Nggak ada variabel intensif yang harus kita tentukan. Karena yang namanya titik triple point, untuk suatu zat itu hanya ada satu tok ya, cuma ini aja. Jadi memang hanya di T, P, dan misalnya V tertentu aja gitu ya. Jadi kita tidak bisa terus ngambil satu, kita tembak di sini, oh dapat titik triple point, enggak ya, karena titik triple point ini ya, di sini free chips-nya adalah 0, artinya kita tidak bisa mengambil suatu variabel intensif untuk menentukan variabel yang lain, karena yang namanya titik triple point itu hanya ada satu untuk setiap senyawa gitu. Jadi kita tidak bisa memilih variabel untuk menentukan titik triple point tersebut. Gitu ya, kira-kira bisa dipahami manfaat dari free chips tadi. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan kita siang hari ini, yaitu tentang properti atau sifat volumetrik dari fluida murni. Yang namanya fluida itu adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dan menempati ruangan gitu ya, seperti si gas dan cair gitu ya. Kemudian yang namanya zat murni itu adalah zat yang memiliki komposisi yang fix atau yang tetap. Nah, di dalam proses-proses industri ya, khususnya yang berhubungan dengan proses termodinamika, itu kita nanti akan selalu menentukan kuantitas Q dan W. Jadi kuantitas Q dan W dalam proses termodinamika dalam industri itu dihitung ya dengan menggunakan properties atau sifat termodinamika seperti energi dalam, entalpi, kemudian entalpi dan lain sebagainya ya. Karena Q dan W itu susah dihitung, maka kita hitungnya menggunakan properti sifat termodinamika ya. Ini juga sebenarnya dalam bentuk energi ya, karena energi itu kan susah dihitung juga, maka nanti pada fluida properti ini nanti akan dievaluasi dari pengukuran volume molar sebagai fungsi temperatur dan tekanan. Jadi akan kita hitung menggunakan besaran-besaran yang mudah diukur seperti volume molar, kemudian temperatur, dan juga tekanan. Nah, artinya nanti hasil evaluasi pengukuran volume molar terhadap fungsi temperatur dan tekanan gitu ya. Biasanya memang kalau dalam percobaan termodinamika itu pasti volume nanti akan divariasikan dengan temperatur dan tekanan, maka nanti akan dihasilkan suatu hubungan ya antara tekanan, kemudian volume molar, dan juga temperatur yang dinyatakan secara matematis gitu ya sebagai persamaan keadaan atau equation of state yang disingkat dengan EOS. Jadi makanya besok kalau misalnya bimbingan dosennya nanya mana EOS-nya itu jangan bingung ya. Jadi yang namanya EOS ini adalah equation of state, itu merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan properties dari termodinamika seperti P, V, dan T ya. Ingat, V di sini itu adalah volume molar ya, volume persatuan mol ya. Nah, kalau bentuk yang paling sederhana itu bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini persamaan PV RT. N-nya nggak ada loh, karena kan N-nya masuk ke sini. Karena V ini adalah
volume per mol ya. Nah, ini itu merupakan model realistik kelakuan dari fluida yang paling sederhana. Nanti yang rumit ada kita pelajari di hari Jumat ya. Nah, EOS ini itu juga bisa digunakan untuk mendesain alat tergantung kelakuan fluida yang ditanganinya ya. Dan secara keseluruhan untuk bab 3 ini kita akan mempelajari tentang sifat umum kelakuan PVT dari fluida murni, kemudian equation of state sebagai dasar untuk menjelaskan secara kuantitatif ya, berarti jumlah ya, besarnya kelakuan fluida nyata ya. Dan yang ketiga itu juga nanti tentang korelasi umum untuk memprediksi kelakuan atau perilaku ya. Kadang ini terjemahannya kalau bahasa Indonesianya kelakuan, tapi kelakuan itu kadang dikonotasikan negatif ya. Jadi perilaku lah ya, perilaku PVT dari fluida bila data eksperimen tidak ada. Nah, sebelum kita masuk ke equation of state dari gas ideal yang paling sederhana, kita bahas dahulu lagi, ingat-ingat lagi tentang diagram PT ya. Jadi yang namanya perilaku dari PVT zat murni ya, properties tekanan, kemudian molar volumetrik dan temperatur dari zat murni itu sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, dalam bentuk persamaan maupun dalam bentuk diagram. Yang untuk diagram sendiri itu juga nanti ada macam-macam ya, ada diagram P fungsi T ya yang 2 dimensi, kemudian ada T versus V atau juga ada P versus V gitu. Nah, yang kita bahas pada PPT ini adalah yang P versus T gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada yang antar region ya, antar region solid, kemudian liquid dan juga uap and gas ini dibatasi oleh garis kesetimbangan ya, di mana di sini ketiga garis kesetimbangan itu akan bertemu di satu titik yang disebut dengan titik triple point, yang artinya adalah ketiga fase yaitu padat, cair, dan uap ini akan berada bersama-sama dalam kesetimbangan ya. Kemudian kita bisa lihat ya berdasarkan hubungannya dengan free Gibbs ya. Kalau yang di fase tunggal itu nilai F-nya adalah 2, seperti ini ya. Di sini nilainya F-nya 2, F-nya 2, F-nya 2. Nah, artinya apa? Nah, artinya itu ya, kita membutuhkan dua variabel intensif supaya suatu keadaan itu menjadi tertentu. Nah, artinya kalau kita cuma menentukan T di sini aja, nah itu belum menunjukkan dia itu dalam keadaan yang tertentu, karena kan P-nya bermacam-macam, bisa di sini. Kalau hanya menentukan T di sini kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, yang mana gitu ya keadaannya. Oleh karena itu, untuk yang fase tunggal kita harus membutuhkan dua variabel intensif supaya suatu keadaan setimbangan itu di sini ya, keadaan tertentu itu menjadi tertentu gitu ya, istilahnya suatu keadaan itu menjadi tertentu lah, bahasanya kayak gitu. Sama halnya di sini gitu kan, kalau kita menentukan P-nya misalnya di sini, nah belum tahu di mana posisinya ya, karena bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, atau bisa di sini, kan belum jelas. Sehingga supaya jelas kita harus menentukan besaran intensif lainnya, sehingga posisinya itu menjadi jelas. Sama halnya juga untuk yang liquid. Kemudian ya kita lihat ke kurva kesetimbangan ya, untuk garis 1-2 ini merupakan kurva sublimasi ya, jadi atau disebut juga kurva tekanan uap dari fase padat ya. Dan line 2C ini merupakan kurva penguapan ya. Nah, di sini juga menunjukkan tekanan uap dari fase cair ya, dan yang terakhir ini adalah kurva 2-3 yang merupakan kurva
peleburan ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana pengaruh pengaruh tekanan terhadap titik lelehnya ya, titik leleh. Nah, baik di kurva atau di line 1, 2, 2C, dan 3C, ya, seperti yang di PPT sebelumnya, di sini nilai F-nya adalah 1, sehingga kita cukup menentukan satu variabel intensif, maka variabel intensif yang lain itu bisa ditemukan, dan keadaannya sudah tertentu, ya. Kemudian, nah ada lagi titik C, ya, di mana titik paling ujung ya dari kurva penguapan ya. Di sini vibration curve itu adalah titik C yang merupakan titik kritis gitu ya. Nah, di sini besaran-besaran yang ada di titik kritis itu disebut dengan TC, PC, dan juga VC. Artinya adalah tekanan kritis, kemudian temperatur kritis, dan juga volume kritisnya gitu ya. Tapi karena di sini dua dimensi PT, maka C-nya nggak kelihatan. Nah, yang dimaksud dengan temperatur kritis ini adalah temperatur tertinggi ya, di mana temperatur tertinggi di mana gas ini dapat dicairkan dengan menggunakan kompresi atau penekanan ya. Atau titik tertinggi di mana suatu zat itu dapat eksis ya sebagai cairan ya, karena di sini ada regen cairan. Kemudian kalau yang namanya tekanan kritis ya, tekanan kritis ini adalah tekanan terendah ya, tekanan terendah yang diperlukan untuk mencairkan gas ya pada titik kritisnya. Nah, nanti saat T-nya ini temperatur yang melebihi dari temperatur kritis, maka gas itu tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk semula. Nah, ini penjabarannya ya, yang apa tadi yang sudah saya sampaikan, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian ada diagram PV ya. Jadi jadi karena dalam termodinamika T dan V spesifik itu dianggap sebagai parameter bebas dan P itu sebagai fungsi dari parameter tersebut, maka biasanya tadi ya si P-nya itu akan dipasangkan dengan volume atau akan dipasangkan dengan temperatur pada grafik PT tadi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaannya. Ini saya sudah memberikan keterangan ya. Jadi kalau tadi kurva kesetimbangannya tadi itu bentuknya kan line ya, tapi kalau pada PV ini bentuknya ditunjukkan oleh luasan. Jadi kalau pada daerah yang ini itu merupakan kesetimbangan antara padat cair, kemudian kalau yang di bawah kubah ini adalah liquid vapor ya, artinya cair dengan uap, kemudian yang di bawah sini adalah padat dengan uap ya, dan titik kritisnya, titik triple poinnya itu adalah pada yang ditunjukkan oleh garis horizontal ya, di mana setiap senyawa itu hanya punya satu titik kritis ya. Kemudian titik kritis, titik triple point ya. Kemudian untuk titik kritis itu pada C yang di atas ini ya. Nah, ini adalah titik kritisnya. Kemudian kubah ya. Kita menuju ke kubah ya. Line BC ya, line BC ini merupakan garis cair jenuh atau saturated liquid ya. Jadi kalau lihat ke gambar yang sini ya, nomor 2 ini adalah saturated liquid line ya. Jadi ini adalah saturated liquid dari B ke C ya di sini. Nah, ini artinya adalah si yang namanya saturated liquid itu artinya adalah si air ini masih dalam fase cair ya. Cuma kalau kita berikan panas gitu ya, nanti air tersebut akan berubah menjadi uap. Jadi bahasa Inggrisnya itu adalah just about to vaporize gitu ya.
Kemudian kalau CD ini ya, line CD ini disebut dengan garis uap jenuh ya. Di sini uap jenuh artinya uapnya itu dalam keadaan menuju kondensasi, jadi menuju cair ya. Tolong di mute dulu mungkin. Nah, kemudian yang daerah di atas D, yang sini itu merupakan saturated superheated vapor gitu ya, atau uap lewat jenuh ya. Nah, yang dimaksud dengan uap lewat jenuh itu ya uap itu sudah dalam keadaan tidak menuju kondensasi. Artinya apabila uap superheated ini didinginkan, dia tidak menjadi cair, tapi dia turun dulu suhunya ke suhu 100, baru setelah itu nanti dia perlahan-lahan akan berubah menjadi cair gitu ya pada satu ATM ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi daerah Kubah ya, daerah Kubah di sini daerah Kubah ini yang dibatasi oleh saturated liquid dan saturated vapor ya. Ini di dalamnya itu ada sistem yang terdiri dari dua fase, yaitu cair dan uap yang berada dalam kesetimbangan. Nah, ini penjelasannya tadi bisa dibaca sendiri. Nah, untuk perilaku keadaan Frida pada keadaan kritis ya yang hanya dijelaskan di Smith-Vanes itu sebenarnya ingin menunjukkan. Jadi pada keadaan di atas titik kritis ya yang di sini. Nah, ini adalah fluida superkritis ya. Yang di sini adalah fluida superkritis. Nah, fluida superkritis ini dia memiliki sifat uap dan cairannya, tetapi kita tidak bisa lagi membedakan antara uap sama cairannya gitu ya. Kalau kita lihat menggunakan kasat pakai kacamata mata manusia gitu, itu kita sudah tidak bisa lagi melihat perbedaan antara cairan dengan uapnya gitu ya. Jadi fasenya itu sudah tidak dapat dibedakan karena sudah homogen ya, di mana liquid fluid tadi itu sudah tidak koeksis lagi gitulah istilahnya. Seperti itu. Jadi kalau digambarkannya menurut Smith-Vanes gitu ya, pada line yang penguapan ya, evaporate line-nya ini. Nah, itu kalau yang namanya di sebelah kiri dari line atau kurva penguapan ini, EF ini adalah subcool gitu ya, subcool. Nah, ini digambarkannya sebagai suatu tabung gitu ya, yang isinya itu adalah semuanya air gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di sebelah kanannya dari kurva penguapan ya, itu disebut dengan superheated vapor ya atau SHV ya. Jadi semuanya benar-benar vapor. Nah, kemudian kalau yang di kurva kesetimbangan ya, di kurva kesetimbangan di penguapannya ini yaitu di titik JQ dan JN ya, itu nanti tergantung dari komposisi uap dan cairnya ya. Kalau yang di JQ ini kalau kita lihat ke diagramnya ini ya JQ, nah ini lebih banyak liquidnya dibandingkan dengan vapornya, sehingga kita bisa melihat di sini liquid lebih banyak dibandingkan dengan vapor. Nah, kebalikannya kalau yang JN sesuai dengan grafik yang ini tadi, KN kok JN KN, nah ini lebih banyak vapornya, jadi digambarkan seperti ini, dan ini merupakan FLE ya, jadi vapor liquid equilibrium, jadi kesetimbangan antara uap dengan cairnya. Nah, kalau nanti dia dipanaskan istilahnya di atas TC-nya ya, maka nanti yang akan terjadi ini ya pemanasan liquid vapor ini. Jadi misalnya ada suatu fluida ya, di situ kita masukkan ke dalam suatu wadah ya. Wadah itu
tutup gitu ya, istilahnya close system ya, kemudian kita isi setengahnya gitu ya, kemudian dipanaskan pada volume konstan ya, karena volumenya ya hanya sebesar wadahnya ini aja gitu ya, maka nanti kalau dipanaskan melebihi titik kritisnya gitu ya, maka lama kelamaan itu batas antara dua fase ini udah mulai hilang gitu ya, jadi nggak kelihatan lagi. Nah, ini yang disebut dengan fluida superkritis. Nah, ini aplikasinya banyak ya untuk pelarut kafein di kopi ya. Nanti kafeinnya bisa diambil lagi, terus banyak lah pokoknya sebagai solvent gitu ya, karena dia pada dasarnya masih memiliki sifat fluidanya, jadi dia masih memiliki sifat vapor dan liquidnya, tetapi memang hanya secara nampak gitu ya, secara fasenya tidak dapat dibedakan lagi mana fluid, mana liquid, mana vapornya gitu. Jadi cuma ingin mengatakan seperti itu aja. Nah, kita masuk ke daerah satu fase. Nah, untuk daerah satu fase, jadi nanti persamaan keadaan atau equation of state yang disingkat dengan EOS itu menunjukkan persamaan yang menunjukkan hubungan antara tekanan volume molar atau molar volumetrik dan juga suhu dari suatu zat. Nah, biasanya digambarkan sebagai fungsi PVT ini sama dengan 0 yang bentuknya itu khas untuk tiap zat gitu ya. Nah, suatu persamaan keadaan ini menghubungkan antara variabel tekanan, molar atau spesifik volume, dan temperatur untuk fluida murni pada keadaan setimbang. Ya, persamaan keadaan ini dapat diselesaikan untuk salah satu dari besaran P, V atau T sebagai fungsi dari dua besaran lainnya. Gitu. Jadi kita misalnya V ya, V ini kita apa namanya, kita lakukan percobaan ya dengan merubah TP-nya gitu ya, sehingga nanti kita dapatkan gitu ya, ketika kita merubah V ya terhadap temperaturnya pada tekanan konstan gitu ya, dan juga kita merubah volumenya terhadap tekanan pada temperatur konstan, maka kita nanti akan mendapatkan gitu ya rumus seperti ini gitu. Nah, di mana dV per dTp ini diwakili oleh suatu besaran gitu ya, yang disebut dengan beta, itu nilainya adalah sama dengan 1/V dV per dt pada P konstan ya. Kemudian yang ini, yang dV per dP pada T konstan, itu diwakili oleh besaran yang namanya adalah kappa, ya, yang nilainya itu sama dengan minus 1/V dV per dP pada temperatur konstan. Nah, kalau kita kembalikan ya ini gitu ya ke dalam persamaan ini, maka kan V-nya nanti akan hadir di sini, kemudian kita tarik ke sini ya, sehingga nanti menjadi persamaan ini. Jadi dV per V sama dengan beta dt min K dt. Maaf sebentar, ada gangguan.
Mohon maaf, kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangi, coba saya urek-urek. Ini sudah pen ya. Jadi pada dasarnya gitu ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa persamaan keadaan ini dapat diselesaikan untuk salah satu besaran PVT sebagai fungsi dari dua besaran lainnya. Jadi satu besaran itu diubah gitu ya sebagai fungsi dari dua besaran lainnya. Dan biasanya pada percobaan itu yang dirubah-rubah itu adalah nilai V dirubah terhadap P tetap gitu ya, dan T-nya berubah atau pada T tetap tetapi P-nya berubah. Nah, ini makna dari persamaan ini seperti itu. Jadi si V ini diubah pada tekanan tetap tetapi temperaturnya yang dirubah, kemudian dia si V-nya ini dirubah pada temperatur tetap tetapi tekanannya berubah gitu ya. Maka nanti sebenarnya ini asal usulnya itu panjang ya persamaannya. Jadi kalau diturunkan gitu ya. Jadi kita mau menghitung perubahan dari si V gitu ya. Nah, sesuai dengan kalimat ini bahwa salah satu besaran itu bisa fungsi besaran yang lain. Artinya ketika kita merubah P gitu ya pada P yang tetap gitu ya, dirubah pada P yang tetap, berarti kita buat gini aja, P tetap, tetapi T-nya berubah, dan juga pada T yang tetap, tetapi P-nya berubah. Nah, maka nanti di sini kan wujud dari perubahan si V terhadap T-nya, ya, di mana sesuatu gitu ya, sesuatu nanti dikalikan dengan perubahan P itu nanti ditambah dengan sesuatu dikali perubahan dengan T-nya gitu kan. Kalimat ini sebenarnya seperti itu. Jadi delta V kita rubah-rubah terhadap T dan P. Jadi sesuatu dikalikan dengan perubahan T ditambah dengan sesuatu dikalikan dengan perubahan P ya. Pada kasus yang pertama ini di mana P ini dibuat tetap gitu ya. Nah, berarti nanti di sini kan menjadi si delta P itu perubahan V akibat perubahan T pada tekanan tetap dikalikan dengan perubahan T-nya ya, ditambah dengan perubahan V akibat perubahan P pada T tetap dikalikan dengan perubahan P-nya gitu ya. Sehingga nanti kalau nilai dari delta P dan delta T-nya ini dilimitkan sampai dengan mendekati 0, maka nanti persamaan ini akan berubah menjadi persamaan diferensial gitu ya untuk volume gitu ya, dan persamaan diferensial parsial ya, karena kan di sini ada T ada P ya, parsial untuk yang sebelah kanan ini. Jadi nanti persamaannya itu akan balik ke yang persamaan ini ya. Dari sini bukan balik ya, dari sini akibat kita limitkan ya sampai nilai dP dan dt-nya itu mendekati 0, maka otomatis ya ini kan menjadi persamaan diferensial biasa, tapi kemudian kalau yang sebelah kanan ini akan menjadi diferensial parsial, sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini itu artinya adalah gitu ya. Jadi suatu persamaan yang mendeskripsikan diferensial perubahan volume yang kecil gitu ya akibat perubahan T dan perubahan P-nya gitu. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, dV dt dan dV dP ini kita
kaitkan dengan suatu besaran fisis, jadi dinyatakan dalam suatu besaran fisis, yaitu beta dan kappa, ya. Nah, untuk beta, ya, ini nilainya 1/V dV per dt P, itu ini dinamakan dengan volume expansivity, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah ekspansivitas volume, gitu ya. Kemudian kalau kapanya ini sama dengan min 1/V dV per dPt, ya, itu disebut dengan isothermal compressibility, atau kalau bahasa Indonesianya adalah kompresibilitas pada temperatur tetap, gitu ya, atau temperatur konstan. Nah, nilai kappa ini, ya, nilai kappa ini memang sengaja dibuat negatif, gitu ya, sengaja ditulis negatif supaya nanti agar nilai dari isothermal compressibility-nya itu menjadi positif, karena nilai dV per dP-nya itu akan bernilai negatif. Yang namanya dikompres kan berarti V2-nya kan lebih kecil dari V1, gitu ya. Jadi dia akan mengalami penurunan volume, gitu ya, sehingga volumenya itu, perubahan volumenya kan nilainya negatif. Nah, oleh karena itu kappanya di sini sengaja dikasih tanda negatif supaya nanti dalam perhitungannya isothermal compressibility-nya itu hasilnya akan menjadi positif, gitu ya. Nah, sehingga ya, maka nanti kalau kita masukkan si nilai beta kappanya ini ke dalam persamaan yang ini, gitu, maka nanti hasilnya itu sebelum dapat ini ada dirubah, ya, kan berarti dV per dTp itu sama dengan beta dikalikan dengan volume, ya, sama dengan yang di bawahnya dV per dP itu sama dengan negatif kappa dikalikan dengan volume, sehingga kalau dimasukkan ke sini kan menjadi dV itu sama dengan beta V dt, ya, dikurangi dengan kappa V dP, ya. Kemudian ini kita bagi dengan volumenya, maka nanti akan menghasilkan persamaan yang di sebelah bawah ini. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini ada keterangannya bahwa B ini adalah menunjukkan pemuaian karena pengaruh suhu, kemudian kappa ini menunjukkan pengaruh tekanan terhadap volume, di mana jika dikompresi volume akan mengecil, maka tadi nilai dV per dt-nya itu dV per dP, ya, bukan dV per dt, dV per dt-nya itu akan negatif, sehingga kita memang sengaja memberikan negatif di kappanya supaya jadi positif. Nah, garis-garis isothermal untuk fase cair yang ditunjukkan pada sisi kiri gambar 32B itu curam dan ruang antar garisnya sangat kecil, maka nanti dV per dTp dan dV per dPt dan juga beta dan kappanya adalah kecil. Jadi ini pada 32 yang curam-curam ini, ya, 32B. Nah, ini kita bisa lihat ini pada isothermalnya ini kan yang di sebelah kiri, ini dia curam-curam, ya, curam-curam seperti ini. Nah, maka nanti dV per dt dan dV per dP-nya itu dan juga beta dan kappanya itu kecil. Jadi nanti kelakuan fase cair, karena yang di sebelah kiri dari line saturated liquid itu kan subcool, ya, jadi fase cair, ya, yang dikenal sebagai fluida incompressible, nanti beta dan kappanya itu sama dengan 0. Nah, tapi nanti untuk fluida yang incompressible itu tidak ada EOS, gitu ya, karena V-nya itu, volume molarnya itu, atau molar atau spesifik volumenya itu tidak tergantung pada besarnya T dan P. Nah, untuk cairan itu nilai betanya positif kecuali air, ya, anomali air pada 0 sampai 4 derajat Celcius nanti nilai betanya negatif. Sedangkan kalau K itu semuanya akan positif.
Nah, di daerah jauh dari titik kritis itu pengaruh T dan P pada beta dan kappa yaitu kecil sehingga beta dan kappa itu dapat diasumsikan menjadi konstan ya sehingga dari integrasi persamaan ini diintegralkan gitu ya maka nanti akan diperoleh ln V2 per V1 itu sama dengan beta dikalikan dengan delta T-nya, yaitu T2 min T1 dikurangi kappa P2 min P1. Nah, ini nanti penurunan rumusnya silahkan dilakukan sendiri karena sangat mudah ya. Oke, kemudian ini ada contoh soalnya ya pada example 32 bisa dibaca sendiri pada Smith-Vanes. Nah, di sini ada liquid aseton pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 bar ini memiliki besaran betanya itu ya besaran fisis betanya itu 1,487 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius sedangkan nilai kapanya itu adalah 62,10 pangkat min 6 per bar dan volume dari asetonnya itu adalah ini volume spesifiknya ya 1,287 cm kubik per gram. Nah, di sini Anda diminta untuk menghitung nilai dP/dTV pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 bar. Kemudian tekanan setelah pemanasan konstan V dari 20 derajat Celcius dan 1 bar menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah perubahan volume ketika T dan P-nya ini dari 20 derajat Celcius dan 1 bar menjadi 0 derajat Celcius dan 10 bar. Nah, yang A ini gampang ya, kita tinggal menggunakan turunan ya yang sudah diturunkan pada persamaan 35 tadi ya. Jadi gimana untuk volume konstan gitu ya. dV-nya itu sama dengan 0 ya. Ini asumsinya adalah volumenya konstan. Nah, di sini tadi rumusnya yang ini tadi yang sudah diturunkan ini ya, rumus ini dV per V itu sama dengan beta dt min KdP. Nah, ini dV per V-nya itu kan sama dengan 0 ya, karena dV tidak ada perubahan volume sama dengan 0. Karena ini sama dengan 0, ya maka nanti si beta dt min kappa dp itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi nanti kita bisa bagikan gitu ya, beta dt sama dengan kappa dp gitu ya. Ini pada volume konstan ya kan. Kemudian kita bisa cari ya nilai ini berarti kan dp per dt pada V konstan itu sama dengan beta per kappa. Nah, ketemu nilainya tinggal dimasukkan angkanya seperti ini. Nah, kemudian jika beta dan kapanya itu diasumsikan konstan ya pada 10 derajat Celcius ya untuk interval 10 derajat Celcius maka dan juga kondisinya adalah konstan volume maka persamaan 36-nya tadi ya yang di sini diturunkan kan jadi ini ya jadi T2 min T1 P2 min P1 gitu ya. Beta dt KdP. Beta dt ya kan. Kemudian dikurangi KdP.
dikurangi K delta P, ya kan. Kalau kita buat berarti T2 min T1 dikurangi K P2 min P1 gitu ya. Kemudian kalau ini ditukar posisinya berarti kan beta T2 min T1 sama dengan K P2 min P1. Nah, yang ditanyakan adalah P2-nya gitu ya. Sehingga kita bisa mencari, ini tarik ke sana kan berarti P2 itu sama dengan P1 ditambah beta per K T2 min T1. Sehingga bisa ditemu persamaannya menjadi 2, dimasukkan angkanya tadi di mana beta per K-nya ya itu adalah 24 bar per derajat Celcius, berarti kan perkenaikan temperaturnya gitu ya. Berarti dikalikan dengan 10 intervalnya ya kan. Dikalikan dengan 10 derajat Celcius ini habis-habis maka ketemu 240 ditambah dengan 1 bar, ketemunya 241 bar. Nah, kemudian ketika volumenya berubah, TP-nya itu dari 21 bar ke 0 derajat 10 bar. Nah, maka nanti yang digunakan adalah rumus yang ini ya, karena ada perubahan volume ln V2 per V1 beta T2 T1 kappa 2 T1. Nah, nanti ini tinggal dimasukkan saja ya. Kemudian nanti akan diperoleh nilai V2-nya seperti ini. Maka nanti change ya, karena yang ditanyakan adalah perubahan volumenya, ya kan, volume change, jadi kan perubahan volumenya berarti selisih antara V2 min V1. Ini bisa lah ya dipahami kan, ln V2 V1 ini adalah nilai betanya ya, ini betanya, ini 20 itu kan T2 min T1 ya. 0 kurangi 20 minus 20, kemudian dikurangi kappa 62 10 pangkat min 6 ya kan, dikalikan dengan P2 min P1-nya dari 1 bar ke 10 bar gitu ya. Kalau bingung, yang ini digambarkannya dari 1 ke 2 gitu kan. Yang pertama tadi 20 derajat Celcius, ini T-nya gitu ya, ini 0 derajat Celcius. Kemudian dari 1 bar ke 10 bar, dari 1 bar ke 10 bar gitu ya, ini untuk P-nya. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi kalau ada perubahan V2 per V1 ya, itu sama dengan tadi beta T2 min T1 dikurangi dengan kappa P2 min P1. Nah, ini langsung diselesaikan, dapat ln-nya, ya kan? Dapat nilai ln-nya V2 per V1, kemudian anti-ln, maka dapat tadi V1-nya itu kan nilainya adalah 1, ini V1 1,287. Di sini V-nya 1,287 ya, di sini tidak diketahui. Ya, maka nanti dicari dapat V-nya, karena yang ditanyakan adalah perubahan volume, maka delta V itu sama dengan V2 min V1. Nah, ini bisa dipahami ya dengan mudah. Kemudian kita lanjut ke gas ideal dan keadaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal, jadi gas idealnya itu disingkat dengan IG gitu ya, ideal gas gitu ya, diketahui dari pengukuran beberapa besaran intensif, sehingga nanti akan diperoleh hubungan fungsi P, V, dan T-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, dari seorang ahli ya, itu membuat percobaan di mana dia memplotkan antara PV per T sebagai fungsi P, jadi nilai PV per T ini diplot ya, P-nya dibuat bermacam-macam ya untuk berbagai macam gas ideal ya. Nah,
ternyata ya seperti ini gambarannya. Jadi ada suatu ahli, seorang ahli, bukan satu ahli, seorang ahli, dia ilmuwan gitu ya, dia membuat percobaan dengan memplotkan PV per T yang dirubah terhadap P-nya, nilai P-nya, berbagai macam gas, berbagai macam jenis gasnya gitu, dan ternyata dari grafik tersebut itu diperoleh nilai PVT untuk masing-masing gas ini sangat bervariasi ya. Tetapi kemudian kalau diamati ketika tekanannya ini mendekati 0 ya, ketika tekanannya mendekati 0 sini. Nah, kesemuanya itu menunjuk pada nilai PV per T yang sama ya. Yang besarnya itu setelah dihitung-hitung dalam satuan S itu nilainya adalah sebesar 8,314 kali 10 pangkat 3. Ini mohon maaf ya, saya salah, harusnya super ya, bukan subscript, salah. Ya, jadi 8,314 kali 10 pangkat 3 Joule per mol Kelvin yang disebut dengan R, atau disebut dengan tetapan gas universal. Nah, artinya gitu ya, dari sini kita bisa mendefinisikan, jadi yang namanya gas ideal itu adalah gas yang nilai PV per T-nya itu selalu bernilai R ya, pada sembarang tekanan, di mana R itu nilainya untuk satuan SI sebesar 8,314 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilomol Kelvin yang disebut dengan tetapan gas universal. Ini tadi sudah saya sebutkan, jadi pada gas ideal itu nilai PV per T-nya itu selalu angka yang sama, yaitu sebesar R pada sembarang tekanan. Nah, sehingga pada gas ideal ini berlakulah ya rumus PV per T itu sama dengan R ya. Dimana ingat di sini itu adalah V-nya adalah volume molar atau molar volume, artinya volume per mol ya. Nah, ini disebut dengan equation of state atau EOS. Jadi kalau ditulis itu biasanya yang Anda kenal kan PVRT ya. Di sini untuk membedakan V-nya ditambahin IG ya. Sekarang pada Smith-Vaness dikasih IG, dan V-nya ini adalah volume molar, karena Anda kan biasa melihat di sini tuh N ya, PV NRT. Nah, karena N-nya ditaruh ke bawah sini ya, sehingga V-nya ini menjadi volume molar, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Jadi PV IG ya, gas ideal itu sama dengan RT. Dan catatan lagi bahwa energi dalam untuk gas nyata itu tergantung pada tekanan dan volume. Di mana ketergantungan tekanannya ini dihasilkan dari gaya antar molekulnya. Nah, pada gas ideal itu tidak ada gaya antar molekulnya gitu ya. Jadi asumsinya karena jaraknya berjauhan ya, akibat P-nya sangat kecil, itu otomatis kan volumenya menjadi sangat besar ya, dan jarak antar molekulnya itu diasumsikan tidak ada gitu ya. Jadi ketika P-nya mendekati 0 ya, tidak ada gaya antar molekul, maka energi dalamnya itu hanya bergantung pada suhu ya. Ini untuk gas ideal. Kalau gas nyata itu energi dalam itu dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Tapi kalau karena gas ideal di mana tidak ada gaya antar molekul ya, karena jarak antara molekul satu dan molekul yang lain itu jauh gitu, maka pada gas ideal itu energi dalamnya itu hanya fungsi temperatur. Oleh karena itu ditulislah, jadi energi dalam gas ideal itu merupakan fungsi dari temperatur. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan hubungan antar sifat pada gas ideal. Ini sebentar lagi asar, nanti mohon izin
ibadah dulu ya, yang umat Islam 15 menit, kita sambil menunggu azannya selesai, tidak apa-apa lah ya. Nah, kita lanjut satu PPT ini dulu ya. Jadi hubungan antar sifat pada gas ideal. Jadi kapasitas panas pada volume tetap pada gas ideal itu CV sama dengan fungsi T, sehingga sama ya, CV itu kan perubahan energi dalam terhadap perubahan temperatur pada volume konstan, sehingga nanti nilai U-nya itu, DU-nya itu adalah CV dt gitu ya. Jadi CV-nya itu adalah CV fungsi T. Untuk entalpi pada gas ideal itu juga fungsi suhu gitu ya. Jadi nanti H fungsi dari suhu, sehingga nanti sesuai dengan rumusnya entalpi itu adalah penjumlahan dari energi dalam ditambah dengan energi ruang gitu ya. Nanti U IG-nya ini adalah fungsi T gitu ya, dan PV-nya itu diganti PV sama dengan RT, sehingga nanti rumusnya menjadi UIG fungsi T ditambah dengan RT ya. Jadi jangan bingung gitu ya dengan kok bisa tiba-tiba dari PV jadi RT. Ya tadi hubungan dari EOS-nya dari gas ideal ya. Jadi PV IG itu sama dengan RT. Ya, sehingga nanti ini diganti ke sini. Jadi rumusnya yang ini itu berubah menjadi ini ya, dan H itu fungsi temperatur. Sama halnya untuk yang kapasitas panas pada tekanan tetap, di mana nanti CP-nya itu juga fungsi temperatur. Kita tahu bahwa CP ini adalah perubahan dari entalpi terhadap atau akibat dari perubahan temperatur pada P konstan, ya, di mana H-nya itu adalah fungsi T, ya, sehingga kalau dibuka menjadi ini DH fungsi T per DT, sehingga CP itu adalah fungsi temperatur. Nah, nanti hubungan antara CV dan CP pada gas ideal, ya, di mana CP itu kan sama dengan, ini saya nggak baca IG-nya, tapi maksudnya gas ideal ya. Jadi perubahan H terhadap perubahan T itu sama dengan perubahan energi dalamnya dibagi dengan perubahan T ditambah dengan R, ya, sehingga nanti U-nya ini gitu ya, U-nya ini akan menjadi CV ya. Di sini kan U itu kan CV, jadi CV plus R. Jadi ini itu sebenarnya diturunkan dari rumus yang di atas gitu ya. Jadi H itu sama dengan U ya, fungsi T ditambah dengan RT. Nah, jadi ketika nanti kita istilahnya adalah kita rubah istilahnya di perubahan ya, entalpi terhadap perubahan temperatur, maka nanti rumusnya itu akan menjadi DH per DT sama dengan DU per DT. Ya, ini T-nya kan kalau di sini kan perubahan T jadi hilang ya, jadi 1 ya, ditambah dengan R itu. Nah, ini sendiri adalah si CV, sehingga nanti DH per DT itu sama dengan CV ditambah dengan R. Kalau di sana sudah azan belum ya? Di sini udah azan sih. Sudah, Bu. Ya, kita istirahat 15 menit ya. Sekarang 15.11 ditambah dengan 15 menit, sekitar saya ngomong berarti tambah 1 menit jadi 27 ya. Kita kembali lagi di 27. Silahkan yang mau ibadah dulu.